Wah. Nanti mau kopi sama nanti. Dek, maju Rit. Dia makanya dari mana? Dari mana? الفاتحة. رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan duduknya dan kumpulnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang pijak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah.
dafnul mayyit. Kita membicarakan masalah mengubur al-mayyiti mayyit. Jadi setelah jenazah itu disembahyangkan, maka wajib lagi bagi kita yang hidup, bagi kita umat Islam yang hidup, wajib menguburnya. Nah, jadi kewajiban kita seorang muslim yang hidup, apabila ada saudara kita yang muslim yang meninggal dunia, setelah kita mensolatkan jenazahnya, kewajiban kita yang setelahnya adalah mengubur, menanam, mengubur itu si mayit. Nah, jadi mengubur si mayit itu sesuai syariat bagaimana? Ujar sidin aqallu dafnil mayyiti ayyakuna fi hufratin taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Ujar sidin aqallu sekurang-kurang dafni mengubur al-mayyiti itu jenazah, an yakuna yaitu keadaan mengubur itu semayit, an yakuna di dalam yakuna ada huwa kembali kepada dafnil mayyiti, keadaan mengubur itu jenazah fi hufratin di dalam satu lubang, hufrah di dalam hufratin satu lubang, artinya satu tabukan. Ini lubang yang mana lubang itu ditabuk. Ya, siapa menabuknya? Ya, kita menabuk lubang. Ya, nah menabuknya. Nah, kemudian taktumu raihatahu, sifatnya itu lubang. Taktumu ini sifat bagi hufrah. Sifat itu lubang, taktumu menyembunyikan ia hufrah tersebut, raihatahu akan baunya si mayit. Jadi lubang itu sifatnya yang menyembunyikan akan bau mayit, bau jenazah. Karena kan kita manusia ini kebanyakannya apabila sudah ya mungkin 2 hari 2 malam sudah keciuman dah bau busuknya. Nah, jadi sifatnya lubang tadi, yang ditabuk tadi, yang menyembunyikan dengan bau si jenazah tersebut. Wa tahrusuhu, dan memelihara ia hufrah hu akan si mayit, minas sibai, dari binatang buas. Binas siba, mina dari as-sibai binatang buas. Sama ada ditabuk oleh binatang buas atau dimakannya. Artinya setelah ditabuknya lalu dimakannya si jenazah tadi. Nah, itu sifat lubang tadi, menyembunyikan bau si mayit dan menjaga si mayit dari gangguan binatang buas, dari ditabuknya. Setelah ditabuknya dapatnya dimakannya.
Ya, kenapa? Karena bau busuk. Kan binatang buas itu ketujuannya ini yang bau busuk. Nah itu ujar syariat, ujar fikih itu paling kurang. Nah paling kurang menapuk lubangnya itu. Adapun yang paling sempurna wa akmaluhu an yakuna fi lahdin fil ardil qawiyyati wa syakkin fil rahwati wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya dafni wa akmalu dafnil mayyiti, dan paling sempurnanya dafnul mayyit an yakuna, keadaan huwa dafnul mayyit an yakuna, dan yakuna ada huwa kembali kepada dafnul mayyit fi lahdin, pada lahat. Apa itu lahat? Itu ada di bawah itu salahnya. Fil ardil qawiyyah, fil ardi, di tanah yang mana itu tanah al-qawiyyah, yang karas. Ujar kita tanahnya karas. Arti tanah karas ini apabila kita tabuk ini kada mau rumbih. Nah itu tanahnya karas, artinya kada mengulah jadi rumbih. Nah apabila tanahnya itu kada menjadi rumbih, ya, nah itu berarti tanah itu namanya kuat. Nah apabila tanah itu kuat, maka yang paling sempurna, paling banyak pahala menanam, mengubur itu si mayit dengan menggunakan lahat wasyakin, dan ujar kita syakin itu parit. Nah sesunayan ya parit, ya syakin lubang di tengah, sama aja syakin juga. Fir rohwati, di tanah yang rohwah, artinya yang lembik, artinya kada karas. Ya tadi apabila tanahnya tuh kada karas, maka yang paling sempurnanya menanam, mengubur itu si mayit dengan menggunakan syak. Tapi kalau tanahnya tuh karas, maka yang paling sempurna mengubur itu si mayit di lahat. Nah ini ya, kalau wadah kita ini cara terpakai. Kenapa? Karena wadah kita ini tabelak terus mainnya tabelak. Ya, ketika dalam balahat kada, basyakin kada. Ya, nah cuma itu kita hanya melaksanakan aqallu dafnil mayyit. Ya, paling kurang mengubur itu si mayit. Ya. Kemudian ujar mata lagi sambung. Wa ayyakuna wasi'an, wa an yakuna, dan keadaan itu dafnil mayyit atau kubur anaknya man, ayyakuna, keadaan itu kubur, wasi'an, luas, arti luas supaya orang yang membuat si jenazah itu kalau buat ya keadaan sempit lah, pas mengangkat jenazah, pas dalam lubang nih mengangkat mayat, kada kau balik-balik
karena sempit. Nah, jadi maksud luas di sini ukurannya adalah luas berapa? Artinya ukurannya supaya waktu mayit itu diandak di lahat atau di syak tadi, ya nang di dalam kubur ini, dalam lubang ini, nah ini kawa hendak berbalik-balik awak. Nah itu wasian. Ya kawa itu membayangkan. Nah, ya kalau sini kan kata kita ini luas mana? Ya makan kebelah sudah luas dengan adalah. Nah kemudian membuat uang kawa banyak, nah itu bisa lebih luas. Ya nah berarti gitu. Pokoknya kan sempurna tadi dengan menggunakan lahat atau syak. Ya, jadi kuburnya itu wasian, luas. Kemudian umquhu qomatan wabas totan fihima. Umquhu dalamnya kubur, umquhu dalamnya, dalam dafnul mayyit, mengubur si mayit. Saapa dalam lubang kubur itu saapa? Qomatan. Arti qomatan ini setinggi berdiri seseorang. Qomatan setinggi berdiri seseorang. Wabas totan dan sehamparan tangan. Nah, artinya satu tumbang berdiri lawan tangan gitu, nah basto dibuka, diangkat. Nah, jadi lubang itu nang sunnatnya dalamnya seitu. Ya, setinggi orang berdiri ditambahnya tangan kayak ini. Ya. Nah, itu dalam. Nah, itu paling sempurna. Ya, paling sempurna menabuk lubang. Nah, kalau paling akal tadi, yang penting baunya jangan sampai keciuman ke atas. Ya, kemudian dan supaya binatang buas karena ada keciuman baunya, ini ada menabuk. Ya, ada membongkar lawan kuburan tersebut, itu paling sedikit. Ya, akal. Nah, kalau paling sempurnanya, paling banyak pahalanya, ya tadi satu tumbang berdiri ditambah basto. Nah, ini dalamnya lubang. Ya, fihima. Nah, tapi ukuran yang setumbang berdiri ditambah sehamparan tangan tadi, fihima pada keduanya lahat dan syak. Artinya berdirinya itu karena di lahatnya, di lahatnya atau di syaknya, di situ berdiri. Nah, berdiri ya kadang tanah sebelum lahat ada. Nah, di lahatnya tuh berdirinya yalah qomatan wa bastotan. Nah, berdirinya tuh di lahat. Ya. Nah, hanya kita baca syarahnya. Tadi aqallu dafnil mayyiti ayyakuna fi hufrah. Ya, di dalam tabukan, artinya dalam lubang. Jadi syarah memperjelas fala yakfil bina'u alaihi ma'a imkanil hufri. Fala yakfi maka kada cukup, artinya kada boleh al-bina'u. Jadi kita tuh bahasa itu misalnya nih jenazah anak kayak di atas dicor ya lah. Nah, itu yakfi kada boleh ya lah. Fala yakfi maka kada cukup, kada boleh al-bina'u membangun alaihi atas si mayit ma'a disertai imkani kawa aja al-hufri manabuk. Artinya apabila kawa aja menabuk tanah, maka kada boleh
mengubur si mayit itu, mayit diangkat di atas tanah, timbuni lawan tanah misalnya, uroki lawan tanah setelah ya tak kubur olehnya, nah itu layak kada boleh. Ya, artinya tetap wajib ditabung. Ya wajib. Artinya apa? Kita kada boleh kayak itu. Nang siapa berdosa? Kita menghidup dan berdosa. Inya menggawi nang kayak itu. Ya jenazah hendak di atas tanah dimbuhi. Nah, hendak jadi dicor. Ya lah cor. Ada ciuman lah baunya. Nah, itu kalau cocok. Ya. Apabila syaratnya, apabila menabuk lubang masih kawat imkan mungkin. Ya, nah itu. Kemudian ada kalimat filahdin, ujar syarah. Atilah itu apa? Wahwa mayuhfaru fi asfali janibil qabri min jihatil qiblati qabla an yu'maqa qomatan wa basqatan qadru ma yasa'u lil mayyit. Arti lahat itu wahwa arti lahat, wa dan inya lahat. Artinya arti lahat, maksud lahat itu kayak apa? Namanya liang lahat. Nah, jadi liang lahat ya lahat. Nah, ngaran lahat di dalam ilmu fikih itu kayak apa? Mayufaru, tanah yang yuhfaru ditabuk. Di mana ditabuknya? Fi asfali, di bagian paling bawah. Asfal ya paling bawah ya, di bagian paling bawah. Janibil qabri, di samping kubur. Min jihatil qiblati, dari arah kiblat. Jadi namanya lahat. Nah ini bentuknya ini. Nah bayangin aja, ini lubang. Ya lah. Lalu ini paling bawah, belum lahat lagi. Ya lah. Jadi ini lubang. Ya lah. Nah di sini. Nah namanya lahat, tabuk lagi di sini. Nang di jihad ke arah kiblat. Ya lah. Arah kiblat sana misalnya. Jadi lubang di sini. Di sini lubang lahat. Ya, di sini tanah biasa nang berdiri nang gesan tega membuat jenazah. Di sini berdirinya. Nah, lahat di sini tabuk. Ya lah, sekembang kira-kira ini supaya jenazah itu waktu dimiringkan muat di lahat tadi. Artinya sesuai keadaan si mayit. Ya lah. Jadi punya keadaan si mayit lama kayak ulun. Ya lah. Jadi lahatnya itu sesuaikan dengan awak ulun. Ya lah. Artinya awaknya halus, kurus ulang. Ya lah. Nah sesuaikan. Ya lah. Nah. Ya lah. Jadi artinya lahat. Nah jadi itu lahat. Jadi lahat itu ini lubang. Ya lah. Di atas bawah. Ya lah. Nah bawah itu. Nah di sini tabuk lagi. Nah. Ya, karena setelah mayat itu bandak, ya lah mayat bandak di lahat, anda di atas papan sebelum dilimbuhi lawan tanah. Nah itu lahat namanya. Nah itu nang paling banyak pahalanya. Ya. Jadi pada kita di sini ini ada memakai. Kenapa? Kita disebutkan ya lah pakai kebelah. Babanya ada ini kebelah. Ya kalau di mata pelaturan kecuali babanya, nah ya kebelah. Ya lah inya
lubangnya kalian ya ada batalaan ya dengan menggunakan syakin atau lahat itu dilihat tanahnya. Tapi kebanyakannya dengan syakin kebanyakannya ya lahat ini jadi takutannya kalau rumit tanahnya ialah waktu membuat lahat makanya di sini rumit atau di sini rumit ya tanahnya kalas ya. Nah ini ngalihnya kalau syakin oke nah nyaman sedikit ini di tengah lubangnya itu di tengah ya. Nah itu syakin. Nah jadi itu lahat ya. Jadi lahat itu ujasidin ma yufaru tanah nang yufaru ditabuk orang di mana ditabuknya fi asfali di bagian paling bawah janibil qabri nang di samping kubur nang mana kubur itu nang min jihatil kiblat nang arah ke kiblat ya. Jadi yang misalnya kiblat ke sana berarti nah itu tabuk sini gesan berdiri hanya tabuk lang lahatnya seukuran mayit ya lah. Nah itu lahat. Nah menabuknya tadi qabla an yu'maqa, qabla sebelum an yu'maqa didalami artinya ditabuk dengan lebih dalam lagi qomatan setumbang berdiri wabas sotan dan seuluran tangan sahamparan tangan qadru sekadar ya. Qadru ini naibul fa'il bagi yufaru tadi ma yufaru tanah nang ditabuk berapa apa nabuknya qadru sekadar ma yasa'u yang muat ujar bahasa kita yang muat lil mayyiti bagi si mayit. Jadi lahatnya itu ditabuk ukuran mayit, ukuran jenazah. Apabila jenazahnya gana dua, artinya apa? Ya, jadi disesuaikan dengan ukuran mayit. Ya, nah, ya kalau kita kan di sini tebelah itu kan ukuran mayit. Ya, ini ukurannya orangnya lama, ukurannya halus. Ya lah, ya nang apa ditutup tebelah tadi, napa santok kalau dimeringakan. Nah itu lahat. Adapun syak apa? Atisyak ujasalah wa huwa ma yufaru fi wastil qabri kan nahri. Wa huwa dan ia syak. Arti maksud daripada syak jadi kita lubang ya sesungaian jadi ma tanah yang yufaru ditabuk orang fi wastil qabri di tengah-tengah kubur dan paling bawah kan hari seperti sungai ya. Artinya kan sungai kan di tengah hal ya lah, nang babanyu kan nang alam sungai, nang babanyu itu di mana? Di tengah, pinggirnya ada. Nah gitu, ya nang kebanyakan juga betul ini syakin lubang di tengah sebagai lahatnya tadi. Tapi kalau dalam kalimat fikih itu syak bukan lahat. Ya, jadi artinya tanah lubang ditabuk. Nah lalu, nah di tengah-tengah ini ditabuk ulang. Seukuran mayit. Nah itu syak lubang di tanah seperti sungai. Jadi jadi mayit itu andalannya pas di tengah-tengah ya. Jadi karena orang yang membuat si mayit ini ya nang di pinggir sini bisa berdiri, bisa berjejak batis. Nah setelah jenazah dianggap dalam syak tadi lalu diberi papan atasnya. Ya, nah, barukan dulu susun hanya disusun papan. Ya, itu syak. Ya, nah,
Nah ini nang amalnya lah nang paling sempurna, artinya nang paling banyak pahala nang kita nang hidup nang mendapatkannya. Ya, artinya apabila kita mengerjakan seperti ini, kita nang hidup nang berpahala. Ya lah, banyak pahalanya. Ya. Nah, kemudian jadi dalamnya satu umpang badiri ditambah sahamparan tangan. Nah itu apabila kita kawa menggawini itu, kita nang hidup banyak pahalanya. Ya lah. Nah ini siapa nih? Nyatanya nonton tabok dulu banyak pahalanya. Ya kan tukang tabok kan luar biasa. Ya sampai di dalam kitab itu dikatakan, ya lah, apabila orang naik tukang tabok nih pahalanya apa? Sama apabila orang naik menabokkan sebuah lubang untuk mengubur si jenazah, maka dibalas oleh Allah dengan satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lah, ini luar biasa tukang tabok ini. Ya lah, luar biasa, asalkan ikhlas. Ya, ikhlas. Artinya jangan mengomel. Kerja, nyalah aku dasar hendak melaksanakan perintahnya Allah. Kenapa? Iya, karena ini mayit wajib dikubur. Karena wajib dikubur pasti ada yang tukang gali, tukang tabok. Nah aku tukang tabok. Ya lah, kenapa? Aku hendak melaksanakan perintahnya Allah. Aku menabokkan karena Allah. Ya dan kira-kira sampai pahalanya, balasannya apabila kita menabokkan orang lubang sebuah, maka diganti oleh Allah satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya luar biasa. Ya ya Allah, sampai kita empat menyembahyangkan ya itu satu gunung ya kita dapat pahala dari Allah. 4 ulang mengubur ya satu gunung ulang dapat ya luar biasa kita menanam mengubur melaksanakan mayat ini ya walaupun itu hukumnya hanya fardu kifayah, tapi luar biasa pahalanya benar. Nah kemudian ujar salah qomat wabas total ai qomatan qomata rajulin baik doa qomata rajulin mu'tadilin wabas tota yadaihi ilal a'la wa huwa qadru arba'ati adru'in wa nisfin bidhira'il yadil mu'tadilah wala farqa fi dhalika bainal kabiri was saghiri. Nah maksud penjelasan umkuhu qomatan wa bastatan itu ai qomata rajulin mu'tadilin, arti qomata setinggi berdiri atau sependirian rajulin seseorang mu'tadilin yang sedang, artinya nang kebanyakan ya ada nang diulah ukuran itu orang yang paling tinggi, misalnya siapa saja yang paling tinggi, nah ukuran sidin itu apa? Jadi ukuran yang kita standar kayak ukuran yang standar, nah itu yang diambil ukuran sidin berdiri ya tambah satu umbang tadi ya, nah ukuran orang yang mu'tadil yang biasa ya artinya apa? Jangan yang diambil ukuran itu orangnya endek padahal ya nah bukan yang cebol, nah apa pada ambil ukuran aku orang yang tinggi benar ya lah penjuluk langit dia, nah pada orang diambil ukuran jadi nang mu'tadil nang biasa nang sedang nang sederhana wabas kota yadaihi ilal a'la dan bastoh artinya mahuraikan
yadaihi dua tangannya ilal a'la sampai ke atas. Nah, iya tadi ukurannya 1 umbang berdiri tambah nakal itu. Nah di sini menabuknya, yalah ukuran tabuk lubangnya nih. Nah itu paling akmal. Ya. Wahwa dan itu ukuran yang 1 umbang berdiri tambah sepanjang kawan itu qadru seukuran arba'ati adru'in wa nisfin 4,5 hasta bidira'il yadil mu'tadilah dengan hasta tangan orang nang sederhana, nang sedang. Ya. Kalau dengan ukuran di sini ukurannya arba'ati adru. Nah, 4 diro ini sediro, 4,5 diro. Jadi 4 kali ditambah setengah. Nah itu ukuran yalah qomat bastotan, yalah qomatan, yalah qomatan wabastotan. Nah itu ukurannya 4,5 diro. Nah itu ujar sidir. Wala farqa dan tidak ada perbedaan fi dzalika pada itu ukuran 1 umbang berdiri tambah basto. Fi dzalika itu ukuran bainal kabir antara orang nang tuha wasogiri orang nang muda kakanakan. Ya tetap ukurannya sama 1 umbang berdiri ya ditambah sebulayan tangan. Nah itu tidak ada perbedaan ujar sidin. Nah itu yalah dafnul mayyit wajib bagi kita. Ya. Adapun pekerjaan yang disunatkan pada waktu pemakaman, yalah proses penguburan si mayit itu, yalah. Nah, yaitu kalau nang sunatnya, ya kalau kita udah sini kan membentangkan di atas kubur itu kain. Nah itu sunat. Ya, nah itu alhamdulillah kita di sini tegawi. Ya, kemudian nang kada tegawi, kenapa? Nah kalau nang sunat itu menurunkan si mayit itu mulai kepala. Jadi misalnya di lubang akibat sana. Jadi sunatnya membuat si mayit itu mulai kepala masuk akan berdahulu basulong gitu ya. Kalau kita kan sini jalan sambut sini. Nah tapi itu sunat sunat ya. Nah sunat ya. Nah sunatnya dari sini ya. Dari dengan kepala sini ya. Nah sini kita sana aja. Nah di sini mana kepala masuk sampai dulu. Jadi sambut. Jadi artinya yang dahulu masuk ke lubang kubur itu ya kepala. Ya. Nah ringkas katanya kan kita jauh lagi kan. Yalah membawa dari rumah yang dahulu keluar kepala. Keluar dari masjid kepala. Masuk ke masjid kepala. Nah itu memang gawian yang disunatkan oleh agama. Ya. Nah waktu membuat itu ya, nah ada bacaan yang disunatkan ya, itu Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah abwabas samai bi ruhihi, apabila binian bi ruhiha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabriha. Nah itu sunat di saat mulai membuat si mayit tadi. Ya. Nah kemudian si mayit itu wajib
dihadapakan ke arah kiblat. Jadi wajib si mayit itu muhanya, dadanya diarahkan ke arah kiblat, ya, dengan menyandarkan mukanya ke dinding liang lahat dan membaringkannya ke lembung yang kanan. Ya tadi, nah behereng, ya behereng ke kanan, arah kiblat, ya beherengkan ke kanan. Jadi muhanya menghadap ke arah kiblat. Nah, adapun belakang si mayit itu sunat disandarkan ke dinding liang lahat atau dikalangi dengan tanah. Ya, kita gumpal-gumpal itu sunat, ya. Kenapa tujuannya? Supaya si mayat itu kada tabulik, kada lagi nambah tabulik kabah itu, nah. Supaya ini tetap si jenazah itu menghadap ke arah kiblat, jangan terkelantang lah, namanya bahasa kita. Nah, kemudian ulang di bagian kepalanya atau bagian pipinya itu sunat ditinggikan sedikit, dijadikan kayak bantal. Nah, kalau di pada kita dilihat di sini kan ada video itu, nah itu sunat, ya bagus tuh. Nah, kemudian setelah itu, setelah jenazah sudah diangkat di lahat tadi atau di syaf tadi, ya, lalu tali pengikat kain kapan itu dipajol, dibuka, tunggal budingan dibuka, ya, nah dibuka. Nah, kemudian lalu ya, yang sunat lagi minyak hawa, hidungnya si mayit itu dikenakan ke lahat nang marah kiblat tadi. Hidungnya si mayit bagatok bercium ke tanah, ya, nah itu sunat, ya. Nah, kemudian setelah mayit itu sudah dibuka tali-talinya tadi, ya, nah lalu setelah itu diandaki tutupi lawan papan, ya, lawan papan, ya, jadi dengan balukan terus sebagai penghalang papan tadi, tidak ada papan disusun, ya, rabutin terserah, yang penting tertutup lubang lahat si mayit tadi. Nah, kemudian setelah itu papan diandak, nah sunat diandaki dedaunan di atas papan tadi. Dedaunan itu sunat diandaki, ya, sebelum ditimbun lawan tanah. Ya, kalau di kampung kan sahabat-sahabat, ya, menghibah supaya yang pinarang langgang situ diandaki. Artinya supaya tanah yang dilindungi itu kada masuk ke lahat tadi. Artinya si mayit itu kada ditimbun lawan tanah, kada tertimbun, ya. Nah, setelah diandaki tadi dedaunan, nah lalu sunat salah satu di antara kerabat turun, ya, ke dalam lubang tadi sebelum tanah ditimbun, sebelum tanah dibuati, ya. Nah, salah satu daripada kerabat atau tuan guru atau orang alim turun, sunat turun ke dalam kubur, ke dalam lubang apa. Nah, di bagian kepalanya membacakan surah Al-Fatihah sekali dan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Itu bagian kepala. Jadi misalnya ini kubur, lubang kubur, jadi kiblat sana, nah jadi di sini berdiri, berduduk, ya, arah ke bagian kepala si mayit tadi. Nah, pernah dibaca Fatihah awan Al-Baqarah 1 sampai ayat 5. Nah, kemudian sudah tuntung membaca sampai ayat 5, lalu berpindah ke arah kaki. Nah, kasih nikon tadi hadap ke situ, ini kasih nikon pulang hadap ke sana, ya, ke arah kaki, hadap ke sana, ya. Nah, pernah dibaca yaitu akhir surah Al-Baqarah
ialah mulai lillahi ma fis samawati sebelum amanah Rasul, satu ayat sebelum amanah Rasul sampai amanah Rasul sampai habis. Ya, nah sudah tonton naik ya, nah naik yang tadi kamu bacakan tadi. Nah sebelum melimbuh itu, nah sunat dulu ya. Nah setelah membaca amanah Rasul tadi, sunat lagi membaca ayat kursi dan sunat lagi membaca doa. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah wa turabihi tahir alladhi dhammahu alla tu'adiba hadzal mayyit. Yalah. Nah kemudian naik, setelah membaca doa ini naik, lalu sebelum dilumbuhi, nah ada dari di antara orang yang pengantar jenazah mengambil tanah, nah selaupan masing-masing nih. Jadi nang tarak lawan lubang kubur ambil tanah, buat sambil membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatah. Buat ambil lagi lauk, baca wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas samai bi ruhihi. Wa ambil lagi wa fihi wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafir arda an jambayhi. Nah tuntung sudah nangka itu ya hanya ya dilimbuhi. Nah ya dilimbuhi tanah ya dia diiringi dengan pembacaan surah Yasin ya atau diiringi dengan adzan. Tapi kalau adzan ini langsung sunatnya itu memang pada waktu kurang adzan, kurang membuat waktu kurang adzan dengan sunat itu adzan. Tapi kalau di luar waktu kada adzan itu ada sunat adzan tuh, ada sunat ya nang adzan tuh artinya ada yang disunatakan lah. Nah sunatnya itu baca surah Yasin, surah Al-Mulk ya. Nah tentang sunatnya waktu melimbuh tuh ya lah ya kan di sini baca Yasin. Nah habis baca Yasin dah kalau mengubur sudah melimbuhi ya. Nah kemudian lagi nang sunat ya, sunat meninggikan tanah kubur sekadar sekilan. Nah ini alhamdulillah udah kita ya kan kuburan oleh timbul apa tinggi gitu. Nah itu memang sunat meninggikan tanah sekadar sekilan dari tanah tabukan tadi ya. Nah itu alhamdulillah udah kita tegalija ya lah. Nah sunat menulis nama almarhum atau almarhumah pada nisan ya lah. Nah ya udah itu ya tulis Haji Anu ya lah. Nah itu memang sunat ya lah. Jadi gawian itu sunat artinya kadang sambarang jatah. Nah kemudian sunat meletakkan daun-daunan atau menanam pohon-pohonan yang hijau di atas kuburan si mayit tadi. Ya udah itu apa? Daun apa? Daun pandan kan? Nah bak kalau di mana pun apa? Kambang ya. Nah itu sunat karena pageran ya karena daun-daunan tadi, kembang-kembang yang hijau tadi, yang masih segar tadi, nah itu meringankan bagi adab si mayit yang ada dalam kubur. Ya itu meringankan. Ya kan kisahnya Rasulullah kan, ya sedang berjalan lewat dasar kuburan, lalu Rasulullah mendengar bunyi siksaan dalam kubur. Jadi Rasulullah ambil apa tuh pelapah kurma, diambil Rasul, diambil oleh sahabat, dianggap Rasulullah. Saya berdiam dalam kubur tadi, hampir disiksa. Artinya apa? Ya ini dan kitab itu selama daun itu masih balon kering, selama itu daun memintakan ampun lawan orang di dalam kubur tersebut. Ya, nah.
Iya sunat tuh atau ditanam ya lah daun nang pohon-pohon yang hijau ya ditanam di atas kuburan gitu. Nah, tuh daun yang hijau itu memintakan ampun terus lawan nang di dalam kubur ya lah. Ya kalau di Jakarta kan dia apa rumput yang hijau tuh ya lah. Nah itu bagus ya lah. Tapi asal dipelihara aja ya lah. Kali tadi pohon ya lah. Tadi pohon sama sekali ukurannya ada lagi pohonnya hibak ya lah. Nah kalau dipelihara ya lah. Nah kemudian sunat lagi mentalkinkan itu mayit ya lah sunat. Nah ini betalkin itu sunat hukumnya ya lah ada wajib artinya apa ya terserah nyenang ahli waris hendak minta talkinakan ya talkinakan nyenang ahli mayit ialah ahli waris ini kada hendak minta talkinakan jangan bakalas ya lah silakan talkinakan uang menyuruh kada ya lah ya lah. Nah sunat mentalkinkan si mayit itu yang kita betalkin lah ya lah. Nah, kecuali si mayit itu baru balik itu pada sunat ya lah. Nah kemudian sunat menyiram di atas kuburan si mayit itu dengan air yang bersih yang sejuk yang bercampur bunga kah ya lah atau yang lainnya. Nah, ya lah. Kenapa? Karena ujar Imam Subki bahwa malaikat senang mendatangi tempat yang harum-harum ya lah ya. Banyu campuri adalah banyak ini campuri kembang ya lah campuri kembang supaya harum. Nah itu sudah juga menyiramakan. Nah menyiram ini mulai dari atas kepala ke bawah ya. Nah kalau nang ini nang pasnya tuh ya lah ini kubur kiblat sanawang ya lah. Nah biasanya kan menanggalkan itu membelakangi kiblat. Nah jadi sunatnya itu dari kepala singa di hadapan petakinan. Nah ke situ pulang di sebelah sini hanya tengahnya itu nang sunatnya cara menyiramnya. Nah kemudian pada saat proses penguburan dan penalkinan berlangsung disunatkan bagi pengantar jenazah untuk berdiri. Nah jadi waktu menimbun mayit itu menimbun kubur si mayit itu sunat kita namaan tadi berdiri. Kemudian waktu orang mentalkinkan mayit itu sunat kita ini berdiri sunat karena berduduk berdongkong. Jadi di saat orang ialah proses nanti menimbun itu sunat berdiri ya sunat ya. Nah tapi pulang karena kita umpat membaca yasin. Nah karena penghormatan bagi membaca yasin ya dulu kita udah apa ya. Nah waktu kita proses takin kita ada mentalkinakan kita mendengarkan dia nah berdiri ya kita ya berdiri ya terus sunat. Artinya apabila kita menggawi dan berdiri tadi orang mentalkinakan kita berdiri dapat pahala kita. Ini kita kada berdiri kada dapat pahala kita itu aja. Kada wajib tak. Nah kemudian yang terakhir setelah sudah habis doa taqabbalallahu minkum jadi nanti membaca doa ya lah. Nah sunat berhenti sebentar di kubur itu sekadar menyembelih onta sampai membagi dagingnya atau kurang lebih daripada 30 menit untuk mendoakan mayat agar ditebarkan hatinya dan menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nah sunat kita artinya paling baik ya keluarga lah. Artinya setelah habis proses pembulikan nah kita keluarga tahan dulu punya kawan 30 menit kah kurang lebih setengah jam duduk di muka si kubur tadi. Kenapa dalam ya kita baca doa ya lah. Apakah yang dibaca mendoakan si mayat supaya hati si mayat ini tetap artinya kawam menjawab pertanyaan mungkar nakir. Karena kan kita ini semua pasti ditanya oleh mungkar nakir ya lah pasti ya lah.
pasti mungkar nakir itu datang menakuni kita. Apabila kita sudah dibuat dalam kubur, ya malaikat mungkar itu pasti dah datang. Ya dalam satu kitab ini pada akan selangkah nama antar ke kubur ini melangkah pulang, selangkah juga malaikat mungkar nakir berparak lawan kubur kita. Habis kurang di atas areal pemakaman, datang malaikat mungkar nakir langsung menanya. Ya, nah makanya kan kalau di mata Quran itu apa? Ya cak ditunggui. Ya, nah pergerak tujuannya ditunggu sampai 3 malam. Ya adalah beradaptasi. Ya, karena hanya dibuat datang mungkar nakir. Marwah ya, hanya masuk pindah alam. Malaikat datang mungkar buka. Kalau dimulai, malaikat sama juga kita Allah. Ujian ialah sudah hafal pas waktu ujian hilang hafalan. Nah, aku tadi itu kalau karena hanya di luar dan dimulai ulang. Ya Allah. Nah, jadi kan ini sudah 3 hari, artinya kawan itu sudah bernafas dulu. Ya lah, esasnya tak. Ya lah, nah artinya itulah kurang. Ya lah, artinya mengharapkan. Nah barang 3 hari dulu dikawani di kubur, ya supaya mungkar nakir. Ya lah, setelah 3 hari itu kan ya kalau sudah 3 hari sudah kita tak pindah rumah. Ya lah, jadi ada kalau orang tuh takutnya apabila misalnya kita nih aboh, ya lah guling di tempat lain yang biasa pada rumah kita, bisa ketemu guling. Ada orang kita guling hanya bangkuan. Ya lah, biasa di rumah pun mau kau di sini ngalih bilang beringatkan. Ada orang yang kayak itu juga tak dalam kubur. Ya lah, hanya masuk datang mungkar nakir. Maka mungkar nakir ini kan datang dengan orang beda. Ya, ada yang hanya datang membawakan bini. Ya, ada juga datang membawa kedak. Ya lah. Apabila ada hawa kita menjawab atau salah jawaban, apa dicatatnya? Nah, itu malaikat mungkar nakir. Ya. Makanya kita lihat malaikat mungkar nakir ini wajahnya menyeramkan. Ya, menyeramkan wajahnya. Kita melihatnya sudah. Kalau yang mana? Itu di kitab 3 sahabat. Ya, nah, artinya. Nah karena itu sunat paling kali ini keluarga ya bertahan dulu, jangan tempat dua langsung sulit ya, supaya nanti kita mendoakan mudahan si mayit yang dikubur ini kawal menjawab pertanyaan yang mungkar nakir. Ya Allah, apabila kau menjawab pertanyaan yang mungkar nakir dah jadi malaikat mungkar nakir nom atau nam silahkan guring kau lanjutkan. Karena mila alus yang mereka mungkar nakir seperti tidurnya pengantin malam pertama. Ya, nah itu yang mungkar nakir. Ya lah, apabila kita kalau menjawab apa yang ditanya oleh mungkar nakir. Ya lah, nah musuhnya. Ya lah. Tapi kalau kita kalau menjawab, ya lah, kalau menjawab, nah, ya dicatat. Sudah dijatuhnya tak yang hariknya pulang, aku pulang. Ya sampai kita kalau menjawab, punya kalau menjawab itu panggil dia mungkar nakir. Ya lah, nah, ya disitulah di kubur itulah pertama kali yang namanya adab siksa. Ya, nah di situ ditanya mungkar nakir sudah adab bagi kita sudah ya tadi luar biasa. Yalah, kenapa? Karena menjawab itu bukan lidah kita, yang menjawab itu keadaan kita sewaktu kita hidup di dunia, itu menjawab. Yalah, marwabuka, siapa Tuhan engkau? Ya, inya kita tauhid kita kurang mantap di dunia ini, iya menjawab. Kalau langsung, kenapa?
tauhid kita, keimanan kita dengan masalah Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita masih kadang mantap. Ya lah, waman nabiyuka, ujung jawabannya kerja Nabi Muhammad, nabiku. Tapi selama kita hidup di dunia, apabila cinta kita kurang, ialah kurang kepada Nabi Muhammad, ya namanya menjawab tak alih dikit, jadi kok agaan, ya aduh, ya lah, ya lah. Jadi itu Pak keadaan kita hidup di dunia ini. Ya lah. Wama imamuka. Ya lah. Ujar kita jawabannya Al-Qur'anu imami. Juga jawabannya begitu. Tapi ujar Qur'annya mendustakan kayak apa? Dustanya. Aku jangan ada yang dibacanya di dunia. Ujar Qur'an. Nah, wujudlah Qur'an menjadi imam. Ujabannya dustainya mereka mengkana kita. Aku jangan pernah dibacanya, dibukanya aja tidak pernah baik dibaca. Aku sampai bakulat ujar mengkana di rumah. Ya lah badabu. Kenapa? Karena bisa dibuka aja, tidak bisa sekali membaca. Kan artinya apa? Nah itulah kehidupan kita. Ya, nah, makanya tadi kita tuh sisihkan waktu kita ya untuk jadi belajar mengenai ilmu tauhid ya. Nah sebagai mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad, sisihkan waktu kita untuk bersolawat ya. Solawat itu banyak jalannya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau baca burdah, baca maulid, baca dalail, itu kan bentuknya semuanya sholawat. Nah kita sisihkan waktu kita selama kita hidup di dunia ini ya. Kadang-kala kita umpat maulid, kadang-kala kita umpat baca dalail, kadang-kala kita umpat baca burdah, baca sholawat di rumah barang ya lah. Ya kalau misalnya 50 kali kan pemulaan dulu, tapi rutin sehari 50. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sisihkan ya. Nah kehidupan kita turuti kayak apa Rasulullah. Nah sunnah-sunnahnya Rasul kita turuti kayak apa kita turuti. Ya tadi belajar dulu kita ya. Hadir di majelis dulu mengetahui apa-apa yang disunnahkan Rasulullah. Nah supaya kita nyaman menjawab ya lah. Wa Muhammadun Nabiyyi, Nabi Muhammad itu Nabi ulun ya lah. Jadi kalau di dunia ini nyaman, apa nyaman, Allahu Rabbi nyaman. Tapi yang menjawab itu bukan lidah kita, yang menjawab kenyataan keadaan hidup kita di dunia ya lah. Itu yang menjawabnya ya lah. Ya Allah, wal muslimuna ikhwani. Yang mana jawabannya? Orang Islam itu saudara ulun. Mustahilnya. Ya lah. Ini kawan sakit kan ditolongi. Ya lah, maka ditawarkan. Terus tak ulang kalian. Ya lah. Nah itu keadaan. Artinya makanya kita keadaan pun kita hidup di dunia ini. Ya. Nah, jadi itu sunnah ya. Makanya kan kalau di mata Quran ya paling kada ditungguin ya lah. Ada yang sampai 3 hari paling kada ya lah. Ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 40 hari ya lah. Busuk umpul itu sampai 100 hari, 100 malam ya. Itu memang wasiat sidin ya. Wasiat sidin sudah sidin siap Anda amplopnya. Jadi saling membagiin nanti 3 hari 3 malam ganti orangnya, 3 hari 3 malam ganti orangnya. Sudah simpan amplopnya kan. Walinya Allah Ta'ala tak 100 hari ya. Kita ya wali kita dosa banyak. Padahal sebenarnya kita misalnya 3 hari gini kada misalnya ya Allah kasihan kitanya kasihan. Nah ini misalnya kayak begitu ya lah, hidup pas-pasan ya Allah. Anak-anak ini biasanya membagi orang menjaga di kubur ya lah. Nah
itu ialah sunat, hukumnya bertahan. Ya, jadi, nah ini makanya di situ tadi kita ya tergantung kitanya. Jadi di kuburan ditungguin ya. Ya sunat artinya anak manggawi silakan, ada anak manggawi jangan menyalahkan gawe orang aja. Ya seorang sudah ada manggawi jangan menyalahkan orang. Orang manggawi insya Allah mungkin ada aja buktinya, dalilnya ada aja. Ya lah. Jadi gawian yang sunnah. Nah kemudian habis sudah masalah kafnul mayyiti, habis sudah masalah berkaitan kepada masalah mayit jenazah. Nah insyaallah pembahasan yang setelahnya ini membahas masalah zakat. Wallahu a'lam. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya Allah minta ampun dan maaf. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma fa'alna 'abdana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman Allahumma hdina bihudak wa tawallina waliyan siwak wa ila taj'alna min subhanahu wa la taj'alna mimman khalafa wa 'asasa asma'a wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.